Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Riko Saputra. Setelah sebelumnya kita berkeliling di kota Makassar, mengunjungi beberapa garasi dan perwakilan perusahaan otobus, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan trip dari Makassar ke Palu menggunakan PO Khatulistiwa Trans dengan menggunakan kelas tertingginya yaitu Sultan Class dengan armada spesial mereka yang berjuluk Hilton yang menggunakan bodi Legacy SR3 Suite Class dari karoseri Laksana dengan sasis Hino RM 280 yang memiliki tarif 550.000. Mau tahu keseruan perjalanan kita kali ini? Tanpa berpikir lama, inilah trip Makassar Palu bersama Hilton Khatulistiwa Trans. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman semua. Jadi pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024, H+2 setelah lebaran, saya akan melakukan trip kali ini dari Makassar menuju ke Palu. Dan pada saat ini saya telah berada di Terminal Daya Kota Makassar. Jadi di terminal ini adalah pemberangkatan bus-bus dari Kota Makassar. Nah, rencananya hari ini kita akan menggunakan bus Bintang Khatulistiwa yang sleeper. Sepertinya ini yang suite class mereka yang akan kita gunakan ke Palu. Jadi perjalanan ke Palu akan membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Nah, di sini udah banyak bus-bus yang berada di terminal Daya ini. Di sini ada Adiputra. Ini menggunakan mesin AK, mesin depan dengan body Discovery. Ini tujuan ke Morowali setahu saya. Memang di kacanya tertulis Poso, tapi ini tujuannya ke Morowali. Sedangkan bus-bus yang di samping ini merupakan bus Padaidi. Ini ada 2 unit, itu yang AC dan non AC, itu tujuan ke Malili. Kemudian di sampingnya ada Garuda, itu tujuan ke Malili juga. Di sampingnya juga ada Padaidi yang AC, itu tujuan ke Malili. Sedangkan ya ini unit premium nih dari Bintang Zahira yang menggunakan Scania K360IB yang warna kuning. Ini merupakan unit X dari Bintang Khatulistiwa yang kemudian dibeli oleh Bintang Zahira. Jadi inilah aktivitas kali ini. Udah lumayan rame, mengingat pada jam-jam segini sekitar jam 4:30 sore merupakan jadwal pemberangkatan untuk bus-bus tujuan ke Morowali dan Palu. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Ini salah satu unit Khatulistiwa yang udah masuk, ini SR3 Laksana Mercy 1626. Tapi kita bukan naik yang ini. Ini yang kelas eksekutif dengan konfigurasi seat 22 ini. Sedangkan kita kan yang kelas sleeper yang suite class. Salah satu unit dari Khatulistiwa ini julukannya Fire Mode dengan warna biru, cakep nih. Salah satu unit terbaru juga yang dimiliki oleh PO Khatulistiwa Trans. Khatulistiwa Trans. Nah, ini untuk unit dari Adiputranya untuk tujuan ke Morowali udah jalan nih. Sedangkan yang di sebelah ini Padaidi tujuan ke Malili, ada persiapan juga di jalur keberangkatan. Ini udah mulai rame, mengingatkan ini udah termasuk arus balik setelah lebaran. Oh ya teman-teman, sedikit koreksi awal tadi pada saat pembukaan saya bilang Bintang Khatulistiwa, yang betul itu Khatulistiwa Trans. Jadi yang kita akan gunakan ke Palu ini adalah unit sleeper dari Khatulistiwa Trans, bukan Bintang Khatulistiwa, sorry teman-teman. Nah, inilah deretan bus-bus yang ada di Terminal Daya Kota Makassar. Ini banyak bus-bus, terutama untuk bus tujuan ke Malili, Sorowako. Ini udah jamnya masuk nih. Seperti ini Padaidi. Untuk Padaidi sendiri memang markasnya mereka itu berada di Terminal Daya ini. Nah, ada juga pemain lintas jauh nih, Pares Indah Makassar Manado, dari selatan ke utara. Ini yang menggunakan Scorpion X dari karoseri Tentrem yang menggunakan mesin Hino RK di sana yang warna hijau. Sedangkan ini yang paling premium nih saat ini di Terminal Daya Bintang Zahira. Ini X dari Bintang Khatulistiwa yang dibeli yang menggunakan sasis Scania K360IB.
Oh ya teman-teman, untuk tiketnya itu yang saya gunakan pada tanggal 12 ini yang saya beli. Untuk bus Katulistiwa Trans yang tipe sleeper itu saya beli dengan tarif 550.000. Itu untuk bangku kelas atas. Sedangkan untuk yang bawah itu mungkin sekitar 600.000. Kemarin sempat nyari yang bawah tapi udah nggak dapat, udah full semua. Itu saya pesan 10 hari sebelum keberangkatan. Jadi kemarin itu 10 hari sebelum keberangkatan pun bus-bus udah pada full semua. Nah di sini yang sleepernya belum datang, mungkin sekitar 15 menit lagi baru datang. Nah sedangkan teman-teman, ini merupakan ruang tunggu dari Terminal Daya Kota Makassar. Memang kondisinya udah bangunan tua, dan saya juga agak prihatin juga dengan kondisi dari Terminal Daya ini. Jadi fasilitasnya udah kurang memadai, dan ruang tunggunya pun yang belum kurang termasuk juga kurang memadai. Apalagi penerangan yang kurang pada saat bus-bus masuk ke Terminal Daya ini. Jadi kalau malam itu kalau kita masuk sangat kurang penerangan, dan ruang tunggunya pun kondisinya tidak begitu nyaman bagi penumpang. Ditambah lagi harus membayar biaya peron sebesar 2.000 untuk masuk ke wilayah dari terminal ini. Nah untuk tadi juga ada biaya parkir. Tadi saya naik Gojek itu sekitar 5.000 untuk masuk ke area Terminal Daya. Jadi masih sangat memprihatinkan lah. Jadi tarif yang masuk berbanding terbalik dengan pelayanan yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya dapat berbenah lah dikit. Teman-teman ya, ini yang rame ini para penumpang dari Katulistiwa Trans semuanya. Ini yang Katulistiwa Firemort ini mesinnya masih dimatikan, mungkin masih nunggu, ada yang pokoknya kayaknya masih nunggu untuk jadwal keberangkatannya. Kalau di tiketnya sih jam 5 sore, ini sekarang udah pukul 16.48, jadi mungkin masih sekitar 20 atau mungkin lewat dari jam 5 baru kita berangkat nih. Soalnya untuk bus yang kita tempati sendiri pun belum tiba di sini. Oh ini para kurus kayaknya lagi ngabsen. Tadi bapak yang di sana lagi ngabsenin untuk keberangkatan. Oh, jadi ini Mercy 1626. Dia juga udah space frame. Jadi untuk bagasinya itu lowong sampai ke sana. Jadi ini tipe MHD kalau nggak salah, ini yang menggunakan Mercy 1626. Akhirnya teman-teman, bus yang kita naiki ternyata yang Hilton ini, yang SR3 dari karoseri Laksana Katulistiwa Trans yang warna merah ini. Inilah unit yang kita akan tempati menuju ke Palu. Hilton dengan julukan Hilton menggunakan Hino RM 280. Inilah unit yang kita tempati. Oh, basurinya mantap ya. Cakep banget nih. Hilton, tujuan ke Palu. Hino RM 280, salah satu unit terbaru yang dimiliki oleh Katulistiwa Trans. Ini untuk tipe suite kelasnya mereka, Katulistiwa menamainya dengan Sultan Class. Cakep banget nih. Ayo kita review dikit nih unitnya. Nah inilah unit yang akan kita tempati ke Palu, Katulistiwa Trans dengan julukan Hilton. Ini menggunakan mesin terbaru Hino RM 280 yang udah dilengkapi dengan air suspension. Ini menggunakan body suite class SR3 dari karoseri Laksana. Jadi kita nanti ngambil bangku di 2A, 2 atas gitu. Ini cakep banget. Jadi di depan ini ada strobo atau running tag-nya dengan tulisan Katulistiwa Trans dengan tujuannya yaitu Makassar Palu. Terus di atas ada stiker terkait dengan tipe dari bodinya dan nama PO-nya itu Katulistiwa Trans. Dan di samping juga ada unik nih, ada running tag-nya juga tuh. Di bagian samping di kursi kedua itu ada tulisan running tag-nya Makassar Palu.
Nah, ini bagasinya udah banyak banget. Nanti kita coba lihat di lintasan gimana nih. Biasanya kalau Katulistiwa Trans itu mereka jalan berdua, jadi berdampingan terus jalan selama perjalanan dari Makassar ke Palu. Jadi nanti bersamaan terus ini Hilton dengan Fine. Oke, coba kita lihat nanti ini Hino RM 280 dari unit Katulistiwa Trans. Oh, ini lagi krunya lagi naikin barang ke bagasi nih. Para penumpangnya udah pada memasukkan barang ke dalam bagasinya. Ini tadi supirnya, kita nanti coba kenalan sama supirnya dengan kru-kru yang ada di sini. Penumpangnya rame banget nih, sepertinya full nggak? Mereka ini H+2 setelah Lebaran. Oh, cakep. Jadi ini untuk ada suite kelas ini seperti kita ketahui sendiri, jenis tipe sleeper atas dan bawah. Jadi dengan jumlah seat sekitar 24. Nanti kita coba review sedikit. Ternyata untuk tipe yang luxury atau eksekutif nggak cuma satu unit doang yang berangkat dari Katulistiwa, tapi ada dua. Ini yang ada juga yang baru masuk nih yang warna biru, itu Hermes. Sedangkan ini yang baru masuk nih Madina Trans, salah satu pemain baru di lintasan Sulawesi yang mengisi jalur Makassar Morowali. Ini yang warna pink yang baru keluar. Sedangkan yang masuk ini yang Hermes ini Legacy SR3 juga menggunakan mesin Mercy 1626. Ini merupakan unit dari Katulistiwa Trans tipe luxury atau eksekutif. Nah, di belakang ini ada Borlindo juga yang baru masuk. Ini sepertinya Borlindo tujuan ke Palu atau ke Morowali. Nanti muncul di sana. Ini teman-teman, para penumpangnya udah dipersilakan naik ke atas. Ayo kita coba naik ke atas nih. Ngantri naiknya soalnya. Ayo kita coba naik ke atas. Aksesnya kalau penumpang lewat pintu belakang, kalau depan itu kru. Cakep nih, untuk ada pencahayaan pada saat pintu naik, jadi kita enak lah untuk lihat tangganya, mencegah untuk penumpang terpleset. Yuk kita coba naik ke atas. Nah, situasinya seperti ini. Oh. Seperti ini. Dan kita nanti ada di kursi A3. Untuk paling belakang ini sampai seat A11. Paling belakang A11. A3. Jadi kita di A3. Oke, siap. Makasih bang. Oh iya, saya taruh di belakang soalnya tadi saya taruh. Saya review sedikit. Teman, beginilah kondisi di dalam kabin penumpang dari Sultan Class dari Katulistiwa Trans. Jadi fasilitas yang disediakan itu ada bantal, terus ada selimut. Ini ada bantal guling nih. Untuk kursinya itu warna merah, ada selimut disediakan. Terus di sini ada layar Android TV untuk hiburan, terus ada port charge HP, USB dan port Type C. Terus ada untuk cup holder. Cup holder tuh ada dua. Jadi sangat nyaman. Nanti kita review lagi lebih lanjut pada saat di perjalanan. Dan ini untuk akses ke kokpit bagian depan dibatasi dengan bilik pintu. Di sini ada pintu untuk membatasi. Jadi untuk smoking area ada di depan. Dua unit dari kelas luxury dari Katulistiwa Trans. Di sini ada dua, sini dengan di belakang. Ini tadi yang terakhir datang itu yang menggunakan SR3. Keduanya menggunakan SR3 dan keduanya menggunakan sasis Mercy 1626. Jadi untuk hari ini tanggal 12 April Katulistiwa Trans memberangkatkan 3 unit. 3 unit kelas luxury dan 1 unit kelas Sultan Class yang menggunakan Hino RM 280. Udah keren juga unitnya nih. Pakai pelek Alcoa. Tuh, kinclong banget. Dan unitnya pun masih sangat kinclong, soalnya ini baru
rilis mungkin kurang dari 1 tahun nih. Sekarang teman-teman kita udah berada di atas unit Hilton Khatulistiwa Trans. Oh, ini cakep. Di depan ini di biliknya ini ada akrilik tulisan Khatulistiwa Trans dengan lambang PO-nya. Nah, kita sekarang berada di atas biliknya. Saya berada di kursi nomor A3. Kursi dengan kalau A itu kodenya atas, berarti kalau B berarti bawah. Ini ada AVOD, layar Android TV untuk hiburan. Nanti kita coba apakah bisa berfungsi untuk hiburan selama perjalanan. Terus disediakan bantal guling. Ini ada bantal guling kecil, empuk dan nyaman. Terus di sini ada, oh ternyata ada bantal juga, ada bantal kepala satu disediakan dengan selimutnya empuk banget nih, bludru warna merah. Nah, saya tadi bawa barang. Ini ada barangnya, ada apa? Tas ransel saya tempatkan di sini. Soalnya ada laptop dalam, mau taruh di bagasi. Takutnya agak berbahaya kalau taruh, takutnya hilang atau gimana. Makanya saya mencegahnya, saya taruh di sini. Terus untuk disediakan di sini ada cup holder. Di sini ada cup holder 2. Cup holder disediakan 2. Terus di sini ada port cas HP. Untuk HP, ingat ya, di bus ini hanya bisa untuk cas HP aja, jangan sampai untuk ngecas power bank atau laptop dan lain sebagainya. Sangat-sangat rawan untuk menyebabkan kebakaran. Dan di sini ada blower AC-nya ada 2, jadi kita bisa ngatur. Terus di sini juga masih ada port charge USB slot juga, di sini masih ada 1 sama port Type C tuh sini. Oke. Semoga perjalanan kita nyaman. Ini perjalanan sekitar 24 jam, jadi harus betul-betul dinikmati perjalanan. Untuk legroomnya masih luas nih, nyaman banget. Di bawah saya dengan tinggi 170 cm, dengan ini masih nyaman, masih ada space mungkin sekitar 10 cm di bawah. Jadi untuk teman-teman dengan tinggi mungkin sekitar 170, 160 masih enak lah, nyaman lah untuk digunakan. Oke, dan di sini juga dilengkapi dengan tirai. Di sini dilengkapi dengan tirai. Jadi kalau teman-teman saya udah tidur, udah pengen beristirahat lebih privasi, disediakan di sini. Nah, tadi yang unit yang pertama tadi yang Fire Mode udah jalan. Ini Hermes sekarang juga udah persiapan, udah jalan. Tuh para krunya udah koordinasi, udah pada naik sebagian tuh. Udah pada absen sebelum berangkat. Jadi nanti kita kalau Khatulistiwa Trans ini uniknya itu kalau di jalan mereka beriringan semua. Jadi kalau ada apa-apa bisa saling membantu satu sama lain. Teman-teman, sedikit ulasan untuk jalur yang kita lewati ke Palu ini. Jadi kita akan menyusuri sisi barat dari Pulau Sulawesi, yaitu kita dari Makassar menuju ke Pangkep Baru, habis itu ke Parepare, habis itu masuk ke daerah Pintrang, habis itu ke Mamuju, kemudian ke Mamuju Utara, Pasangkayu, Donggala, hingga berakhir di kota Palu. Jadi perjalanan diprediksi kalau lancar makan waktu sekitar 24 jam. Jadi kita sekarang berangkat jam 5 sore, sekitar jam 5 sore. Dan kalau nggak ada halangan kita akan tiba besok pagi di Palu jam 5 sore juga. Nah, di luar inilah kondisi dari terminal Daya Kota Makassar. Di sini banyak emperan-emperan yang digunakan untuk para penjual asongan di sini. Sangat membantu bagi para penumpang untuk membeli bekal selama perjalanan. Di sini juga ada beberapa perwakilan atau loket-loket dari bus-bus, tapi sebagian besar juga udah tutup nih. Ada yang tutup. Ada Bintang Lita, ada Bintang Prima, di sana ada Garuda dan lain sebagainya. Nah, ini banyak custom yang pada sisi interior dari unit ini. Seperti ini ada custom kayak mungkin akrilik logo dari Bintang Khatulistiwa, di depan tuh ada juga. Dan untuk suite kelas dari Laksana ini perbedaannya dengan bus sleeper dari karoseri lainnya, itu pada bagian atasnya ini. Untuk seperti kalau Skylander R22 dari New Armada kan tertutup full. Jadi kalau untuk
Laksana ini untuk suite kelasnya itu tidak tertutup full, jadi masih ada space yang jadi kita masih bisa lihat penumpang yang berada di depan, jadi nggak 100% tertutup full. Jadi ini untuk mencegah mungkin terkait sirkulasi udara ataupun mungkin pada suatu kondisi darurat lebih akses untuk penumpang untuk menyelamatkan diri lebih ada lah gitu dibandingkan kalau ini tertutup full. Semuanya ada plus minusnya masing-masing lah. Baru tidak menyanyi kok tadi. Sudah kena cakap dengan aku menyanyi. Ini sekarang kita udah. Oke teman-teman, setelah menunggu sekitar 40 menit, akhirnya sekitar pukul 5:15, bus kita diberangkatkan dari Terminal Daya Kota Makassar. Nah, untuk kru-kru yang bertugas dalam perjalanan kita kali ini, driver 1 ada Bang Diki, driver 2 Bang Ramdan, dan co-driver ada Bang Denny. Semoga perjalanan kita kali ini diberi kelancaran dan tiba di Palu dengan selamat. Warga pada saat busnya keluar dari Terminal Daya. Ini kita bayar biaya peron dikit dulu. Dari di sini bayar biaya peron sebelum keluar dari terminal. Jadi kita bayar peron jadi di sini. Dan inilah akses keluar dari Terminal Daya. Ini di atas masih kosong. Sepertinya nanti untuk penumpang yang akan dijemput di area mungkin daerah Sudiang setelah Terminal Daya, ataupun biasa di Simpang Mandai, yaitu simpang keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin. Situasi sore hari di Kota Makassar tidak begitu ramai situasi lalu lintasnya, soalnya saat ini masih kondisi libur lebaran, jadi sebagian masyarakat itu masih pada mudik keluar kota. Jadi situasi dalam kota belum beramai. Biasa kalau di sini jam-jam segini udah jam-jam macetnya banget, apalagi di area Jalan Perintis ini. Nah, ini kawasan pertokoan di depan Kima Insignia Residen. Nah, sekitar pukul 17.31 kita sekarang sudah berada di simpang perempatan Polda. Jadi tadi kita barusan itu melewati Polda Sulawesi Selatan. Ini adalah simpang 4. Biasa di sini kalau kita belok kiri itu menuju ke area pergudangan kawasan Kima, sedangkan ini di sebelah kanan merupakan kantor pos hardware, sub hardware Kota Makassar nih, kantor pos. Ini merupakan Jalan Pajayang. Udah, supirnya membunyikan basuri terus nih. 17.35 kita sekarang udah masuk ke Pertamina Mandai. Jadi di sini kita akan isi solar sepertinya terlebih dahulu. Jadi ini lokasinya berada di daerah perbatasan antara Makassar dengan Maros, Kabupaten Maros. Jadi di sini kita isi solar terlebih dahulu. Ini ada bus Damri. Biasanya bus ini digunakan untuk jalur Makassar Parepare Discovery yang menggunakan Hino RK dengan bodi Discovery dari karoseri Laksana juga. Oke, kita isi solar dulu. Teman-teman, kita kondisi sekarang masih melakukan pengisian bahan bakar solar di Pertamina Sudiang. Jadi kita masih ngisi bahan bakar di sini. Ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Jadi setelah ini kita akan melewati underpass Mandai. Itu adalah persimpangan masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin. Kemudian kita akan masuk ke Kabupaten Maros. Ini kita selesai mengisi bahan bakar di Pertamina Sudiang. Sekarang kita keluar lagi ke Jalan Perintis Kemerdekaan.
Nah, ini arah dari kota Makassar. Terlihat situasinya lengang kendaraan nih, karena situasinya masih liburan. Pusat perhatian banget. Basurinya on terus. Perumahan Bumi Permata Sudiang. Di depan ini, di sebelah kanan ini wilayah Pasar Mandai. Itu berada sebelum persis underpass Mandai. Jadi underpass Mandai ini dulu itu dibangun mungkin sekitar 5 tahun yang lalu untuk mencegah kemacetan di persimpangan masuk Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi kalau kita hendak lanjut ke Maros tanpa memasuk ke bandara, kita lewat yang underpass di bawah. Tapi kalau kadang bus itu tetap lewat di atas walaupun ke Maros, karena mereka biasa ngambil penumpang di atas underpass. Nah, ini si bagian Pasar Mandai. Pasar Mandai. Oh, kita lihat di bawah nih. Kita lewat di bawah underpass Mandai. Oh, enggak. Iya, benar. Benar, kita lewat di bawah nih. Oke teman-teman, setelah tadi melewati Simpang Susun Mandai, akhirnya sekarang kita telah memasuki Kabupaten Maros. Ini merupakan daerah selepas dari kota Makassar. Jadi posisinya sekarang sekitar pukul jam 6 sore, dan rencananya nanti mungkin sekitar setengah jam lagi kita akan berhenti untuk pemberhentian pertama di toko roti Maros. Biasanya masing-masing perusahaan otobus itu sudah memiliki langganan toko roti untuk menyinggakan penumpang untuk membeli oleh-oleh sekaligus istirahat pertama. Nah, ini kondisinya sekarang kita berada di ujung landasan yang berada di samping dari Jalan Trans Sulawesi. Ini merupakan ujung landasan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kita. Semoga kiranya perjalanan kita tetap diberikan kelancaran dan tiba di tujuan dengan selamat. Kalau arah dari luar daerah ke kota Makassar itu kan biasanya tibanya subuh, nggak ada yang singgah di Maros. Situasi ini masih, kursi saya ini, samping saya ini masih kosong, di depan juga masih kosong, di depan saya juga ini masih kosong nih. Nggak tahu nanti apakah di jalan akan ada penumpang yang naik atau sudah tidak ada. Teman-teman, ini di sisi kanan terlihat kondisinya macet yang arah berlawanan dengan kita. Mungkin ini disebabkan udah termasuk arus balik setelah lebaran, mengingat pada saat ini merupakan H+2 setelah lebaran. Jadi masyarakat yang mudik telah balik ke kota Makassar untuk kembali bekerja dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ini sekarang teman-teman, kita sekitar pukul jam 18:03. Kita sekarang sudah memasuki kota Maros. Ini daerah Bontoa, kota Maros. Jadi di sini nanti mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi bus kita akan berhenti di toko roti Atira. Jadi khusus untuk PO Katulistiwa Trans biasanya memang berhenti di toko roti Atira untuk mempersilahkan penumpang untuk sholat maghrib dan untuk membeli oleh-oleh sekaligus beristirahat pertama setelah kita lepas dari kota Makassar. Situasi dalam kabin penumpang seperti ini. Di depan ada kru-krunya. Tadi ada untuk supirnya, yang kru terutama ada Bang Diki. Terus ditemanin oleh 2 kondektur. Nanti kita coba kenalan dengan 1 sopir bantu. Sekarang sekitar pukul jam 18:05 kita sudah berada melintasi depan dari kantor Bupati Maros. Ini akses menuju masuk ke dalam kantor Bupati Maros. Nah, ini juga merupakan alun-alun atau ini dalam alun-alun dari kota Maros nih.
PTB Maros, Taman PTB Maros. Nah, sedangkan di sini ada pertigaan. Kalau kita ambil lurus, sedangkan kalau kita ambil jalur kanan ini merupakan jalan poros Maros Batimurung. Maros Batimurung ini akses menuju objek wisata Batimurung. Situasi sekarang udah mulai gelap karena udah pukul jam 6 lewat. Sekarang kita udah memasuki daerah Turikale, Kabupaten Maros. Nah, di daerah sini ada pusat pertokoan. Tadi di sebelah kiri merupakan daerah pusat pertokoan Maros. Nah, kita berhenti di lampu merah Maros nih, persis di depan Bank BRI, kantor cabang Maros. Oh ya teman-teman, berdasarkan maps untuk waktu tempuh ke Palu itu sekitar 16 jam 41 menit, tapi sepertinya nggak real seperti itu, dengan jarak tempuh sekitar 803 km. Nah, ini kalau yang kita lewat nanti jalur yang warna biru ini di sisi barat dari Pulau Sulawesi, yaitu melalui Mamuju, Pasangkayu, Donggala. Nah, sedangkan kalau kita ini yang jalur alternatif ini yang warna abu-abu itu yang melewati Palopo, Mangkutana, Poso, itu yang melewati Kayu Langit itu. Tapi kita nanti untuk jalur yang Katulistiwa Trans lewat jalur yang warna biru. Oke. Teman-teman, kita sekarang sudah tiba di Toko Roti Maros Atira. Ini sekitar pukul jam 18:22. Jadi perjalanan kita sekitar 45 menit dari Terminal Daya tadi sebelum kita berangkat. Di sini ada banyak bus, termasuk yang di samping kita ini yang Katulistiwa Fine Mode yang tipe luxury yang tujuan ke Palu juga bareng kita. Ini sekarang kita beristirahat untuk mempersilahkan penumpang membeli oleh-oleh dan istirahat sholat maghrib. Di sini juga tadi di samping ada bus lain itu, yaitu bus Damri. Sepertinya itu bus tujuan ke Parepare. Ini kita masih ambil posisi parkir, soalnya di sini kondisinya sangat padat. Jadi busnya lagi ambil posisi parkir dulu yang enak. Ini lampunya dinyalakan, para penumpang dipersilakan untuk turun untuk beristirahat dulu. Kita berhenti di sini, info dari kru sekitar 30 menit. Oke, kita turun dulu. Nah, inilah kondisi di dalam kabin penumpang dari bus Katulistiwa yang kita tempati. Untuk warna kursinya sangat nyolok banget nih, warna merah, keren. Soalnya juga serasi dengan warna bus ini, yaitu warna merah. Nah, ini di belakang ini yang tempat istirahat dari krunya. Yang di belakang ini ada biliknya sendiri, akses untuk turun ke bawah. Dan inilah kita sekarang berada di parkiran dari Roti Maros Atira. Jadi ini kita perjalanan sekitar 30 menit dari kota Makassar. Inilah tampilan unit kita pada malam hari ini, Katulistiwa Trans. Itu ada running tag-nya tujuan Makassar Palu dengan warnanya yang sangat ngejreng, warna merah. Menambah desain mewah dari bus ini. Jadi bus ini menggunakan sasis Hino RM280. Coba kita lihat tampilan belakangnya pada malam hari seperti apa nih. Kayaknya masih mau ngambil posisi parkir dulu. Jadi unitnya ini mengambil posisi parkir di sebelah luar. Soalnya tadi itu diisi oleh bus Damri. Tadi bus Damrinya udah keluar, kita ngambil posisi di situ. Nah, ini busnya keluar dulu untuk ngambil posisi parkir.
Nah, di balik kemudi ini ada Bang Diki, supir utama dari Hilton. Nah, di depan juga ada ternyata unit Hermes. Jadi kita parkir pas di belakang dari Hermes. Hermes itu yang pakai Mercy 1626. Itu yang tipe luxury. Nah, kita parkir di sini berdampingan dengan Hermes. Hermes ini yang kelas luxury pakai Mercy 1626, sedangkan kita yang Hino RM 280. Cakep nih. Beuh. Nah, inilah teman-teman, kita berada persis di depan toko roti Atira, toko roti Maros Atira. Jadi di sini ada beberapa bus. Di sini ada Adiputra. Di sini Adiputra ini tujuan ke Morowali yang menggunakan Hino RM 280. Jadi untuk bus-bus tujuan Morowali dan Palu itu keluar berbarengan dari kota Makassar. Sedangkan yang ini adalah bus Damri yang warna biru ini yang menggunakan body Discovery, itu tujuannya ke Parepare. Mungkin perjalanan ke Parepare sekitar 3 sampai 4 jam. Sedangkan bus yang kita tempati yaitu yang di belakang ini, yang parkir yang strobonya tuh rame di atas. Sedangkan inilah situasi di Roti Maros Atira. Agak ramai berhubung pada saat ini merupakan H+2 setelah Lebaran. Jadi sudah banyak masyarakat yang melakukan arus balik untuk kembali ke tempat kerja mereka masing-masing. Toko roti ini yang dijual itu seperti roti Maros, yang seperti ini tuh. Dia roti selai apa sih, serikaya biasanya. Terus ada roti-roti yang lain juga, isian coklat, keju dan lain sebagainya. Di sini ada menjual oleh-oleh khas seperti sirup markisa, ekstrak markisa, ada juga buah apel. Pokoknya yang terkait dengan oleh-oleh lah banyak dijual di sini. Ini para penumpang ngantri untuk melakukan pembayaran nih. Ini yang Katulistiwa Trans yang Hermes. Ini kelas luxury. Jadi untuk kelas konfigurasinya ini dua-dua. Jadi untuk ini dinamakan kelas luxury, setara dengan kelas eksekutif lah. Bentuknya seperti dalam. Jadi ada leg rest. Dilengkapi dengan leg rest. Sedangkan yang kita gunakan ini yang kelas Sultan Class. Itu merupakan sejenis dengan suite class lah kalau dari nama bodinya itu sendiri. Dengan running tag di depannya itu Katulistiwa Trans dan dilengkapi dengan strobo. Ini ada juga lampu tembak nih di atasnya running tagnya. Mengingatkan lintasan Sulawesi itu sangat minim penerangan, jadi sangat membutuhkan lampu tambahan di lintasan. Nah, inilah situasi. Jadi kita mungkin baru 15 menit beristirahat di sini. Tadi kita udah beli oleh-oleh. Enggak, tadi bekal aja sih, bukan oleh-oleh. Ini ada beberapa orang yang lagi beli bakso nih, persis di depan toko roti Atira. Rame banget nih para penumpang beli bakso. Itu ganjal perut di perjalanan. Di sini masih ada bus Damri, terus di depan ada bus Adiputra tujuan Morowali dan bus Katulistiwa Trans 2 unit yang Hermes dengan Hilton. Nah, ini kedua unit ini merupakan keduanya salah satu unit terbaru yang dimiliki oleh PO Katulistiwa Trans. Kemarin terakhir PO Katulistiwa Trans baru merilis satu unit Jetbus 5 yang menggunakan sasis Mercy 1626. Itu dengan julukan Hugo. Jadi kalau masing-masing dari unit dari Katulistiwa Trans ini udah dijuluki masing-masing, seperti ini Hilton, ini Hermes, terus ada lagi tadi Faimort dan lain sebagainya. Ini barusan para kru memberikan pemberitahuan kepada para penumpang untuk segera naik, karena pada saat ini kita akan segera berangkat kembali menuju kota Palu. Nah, jadi kalau malam, kalau misalnya penumpang berada di samping kiri atau calon penumpang hendak melihat tujuan busnya, enak nih. Soalnya di bagian sampingnya udah ada running tag-nya juga, Makassar Palu. Jadi enak. Kalau misalnya ada penumpang yang belum mendaftar di perjalanan dan masih kosong, kan enak lihatnya tuh.
Dan di belakang ada 2 kursi tambahan nih. Ada kursi tambahan di sini. Jadi kalau mungkin ada ini kursi ekstra yang berada persis di samping dari pintu belakang nih. Ada 2 unit. Saya nggak tahu tarifnya berapa nih. Terus di atasnya itu merupakan tempat istirahat dari supir. Kita udah diminta naik kembali, jadi kita naik lagi ke seat kita di 3A. Ya, sudah bisa. Bisa? Oke. Sekarang pukul 18.46, kita udah naik lagi ke atas bus dan persiapan akan berangkat kembali. Di samping masih ada unit Firemort yang berbarengan dengan kita nih. Tadi para krunya udah manggilin para penumpang untuk segera naik kembali. Yang Hermes nih udah jalan duluan nih, keluar di depan kita tadi. Dan kita sekarang juga udah keluar dari Roti Maros Atira, daerah Kabupaten Maros, untuk berangkat kembali ke Kota Palu. Sekarang pukul 18.48. Jadi kita tadi berhenti di sini sekitar 24 menit lah. Sekarang sudah memasuki Kabupaten Pangkep, Pangkajene Kepulauan. Jadi kepanjangan dari Pangkep itu yaitu Pangkajene Kepulauan. Nah, di sini jadi keunikan dari Pangkep ini yaitu memiliki banyak daerah yang bentuknya pulau-pulau yang berada di Selat Makassar. Bahkan ada yang udah dekat dengan daerah NTT. Jadi salah satu pulaunya itu berada lebih dekat ke daerah NTT, Nusa Tenggara. Nah, kita melintas di depan kantor BPS, Badan Pusat Statistik, dengan kantor Kejaksaan Negeri Pangkep. Di sebelah kanan kita ini. Teman-teman, setelah tadi beristirahat di toko Roti Atira Maros, pada saat ini kita telah diberangkatkan lagi dan telah berada di daerah atau wilayah administrasi dari Kabupaten Pangkep atau Pangkajene Kepulauan. Nah, ini teman-teman, setelah melewati Pangkep nanti kita akan masuk ke daerah baru, kemudian Parepare, dan mungkin nanti kita akan beristirahat kedua atau makan malam itu di daerah Pindrang, yang mungkin 3 jam atau 2 jam ke depan baru kita istirahat lagi. Nah, untuk kondisi jalan dari Pangkep menuju ke arah Parepare ini jalannya lurus dan lumayan luas juga. Salah satu trek lurus di Jalan Trans Sulawesi nih. Daerah Parepare sekitar jam 10 malam. Nanti mungkin kita beristirahat kemudian di daerah Pindrang biasanya. Nah, ini pusat perekonomian dari Kota Pangkep nih, setelah jembatan Pangkep. Nah, teman-teman, kita udah di bagian depan kokpit dari Hilton nih. Di balik kemudi ada Bang Diki. Ini jalan poros Trans Sulawesi Makassar arah ke Parepare. Jadi ada 2 jalur dan kondisi konturnya lurus dan rata. Nanti sampai di daerah Parepare, kemudian kita akan melewati daerah Pindrang. Untuk jam-jam segini masih sepi, hanya sebagian seperti bus-bus tujuan ke Morowali dengan Palu yang melintas. Nanti rame itu sekitar pukul jam 9 malam untuk bus-bus tujuan ke Masamba, Palopo, Toraja udah keluar tuh. Speedometer Hino RM 280. Jadi sekarang untuk Hino RM 280 udah beberapa PO di Makassar yang menggunakannya. Kemarin itu baru rilis tuh 1 unit lagi dari Bintang Timur yang menggunakan Skylander R22 Aero 8 SLR. Banyak di daerah Pangkep ini, banyak nih truk kontainer nih, jadi harus hati-hati. Di sisi sebelah kiri biasa banyak beristirahat truk kontainer yang arah dari Makassar. Soalnya kalau di Sulawesi Selatan ini untuk
pelabuhan terkait kontainer itu hanya ada di yang besar itu hanya ada di Makassar. Jadi sebagian besar suplai terkait dengan arus barang itu berasal semua dari Makassar. Jadi kalau jam-jam malam itu banyak truk kontainer keluar nih, apalagi di jalur Makassar ke arah Parepare nih. Sekarang pukul 19.21. Buh. Di samping kiri ini banyak penjual, di daerah Pangkep ini penjual apa nih, jeruk Bali nih. Langsung mamanya bicara lang mo dulu saling pigi sa raku jadi salah bawa. Pagi isi mo dulu. Adi misalnya. Wah, selesai cuci kolong. Misalnya. Kita masuk daerah Mandale, kecamatan Pangkep. Jadi sepanjang jalur kiri kanan ini banyak penjual dange. Dange itu merupakan makanan tradisional yang terbuat dari sagu yang dibakar, yang diberi biasa isi keju atau coklat. Jadi sepanjang jalur ini kita melewati pesisir. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri kita ini merupakan pesisir pantai. Sepanjang jalur Makassar sampai ke Parepare. Oke. Nah teman-teman, ini saya sedang ngobrol dengan para krunya yang ramah-ramah. Jadi Bang Diki ini yang merupakan driver utama dari bus Hilton ini udah lumayan lama juga bergabung di Khatulistiwa Trans, yaitu sejak awal-awal Khatulistiwa Trans ini mulai berdiri. Jadi Bang Diki ini dulunya pernah di PO Legend, PO Liman, waktu itu masih sebagai kernet katanya. Kemudian pindah ke PO Danau Matano, waktu itu sudah sebagai supir. Yang sayangnya PO Danau Matano ini nggak bertahan lama, kemudian tutup. Dan kemudian bergabung dengan PO Khatulistiwa Trans. Nah, kita masih berada di daerah wilayah Kabupaten Pangkep nih. Tadi jalan beberapa kali beriringan dengan truk-truk ekspedisi. Mana apa lu? Ini truk pengangkut motor nih. Apa mana men? Jam 19.52 kita berada di Pakea, Kabupaten Baru. Jadi kita sekarang udah memasuki Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi tadi setelah Pangkep kita melewati Baru. Ini pas kita berada di lampu merah Pakea. Teman-teman, pada saat ini kita telah memasuki Kabupaten Baru. Tadi setelah melewati Kabupaten Pangkep, kita memasuki Kabupaten Baru. Nah, biasanya memang untuk bis Khatulistiwa Trans ini memiliki langganan untuk makan malam itu di daerah Kabupaten Baru. Namun sayangnya pada saat ini rumah makannya tutup mengingat baru selesai Lebaran. Jadi info dari kru memutuskan nanti untuk istirahat makan malam itu di daerah Pindrang. Mungkin masih sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam lagi perjalanan dari Baru ini.
Teman-teman, pada saat ini kita telah berada di Kabupaten Baru, yang mana kita telah menempuh jarak sekitar 150 km dari kota Makassar. Agar video tripnya tidak terlalu panjang, untuk video part 1 kita cukupkan dulu sampai di sini dan akan berlanjut ke part 2. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan tetap dinantikan untuk video part 2-nya. Dikarenakan perjalanan kita ke kota Palu masih panjang dan di depan masih banyak keseruan lainnya. Tetap dinantikan ya. Terima kasih.